Bab 165, membuat keributan di pernikahan Hailey. Pada saat ini, Victoria tidak bisa lagi menyembunyikannya darinya. Maaf, Jordan, seharusnya aku tidak menyembunyikannya darimu. Aku hanya tidak ingin kau mengkhawatirkanmu, jadi aku tidak memberitahumu. Kemarin, saya pergi ke kantor Stella, dan dia mengembalikan 10 juta dolar yang telah saya investasikan, mengatakan bahwa dia tidak mengizinkan saya bergabung dengan perusahaannya. Petik 2. Jordan tidak menyalahkan Victoria. Yah, dia sudah menceritakan segalanya tentang masa lalunya. Apakah itu yang dilakukan Chaiden? Tanya Jordan. Victoria mengangguk dan berkata, Chaiden Huxley ingin mengantarku ke jalan buntu. Dia tidak ingin saya bertahan di New York City. Kemarin, saya pergi untuk wawancara di lebih dari 10 perusahaan, berjalan sampai kaki saya aus dan berdarah. Saya bahkan menghubungi semua orang yang saya kenal. Tapi tidak ada yang berhasil, tidak ada perusahaan yang berani melawan Huxley, tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan saya. Petik 2. Aku benar-benar tidak berguna. Menjelang akhir, Victoria tidak bisa lagi menahan air matanya. Victoria adalah wanita yang bangga dan kuat. Dia selalu menghargai kemampuannya lebih dari kecantikannya. Petik 1. Namun, pada saat ini, dia mengakui bahwa dia adalah orang yang tidak kompeten. Victoria. Jordan menarik Victoria ke dalam pelukannya. Pada saat ini, Jordan bahkan lebih kesal daripada Victoria. Dia tidak tahu bahwa Victoria telah melalui hari yang buruk kemarin. Dia benar-benar melibatkan pacarnya dan menyebabkan dia menderita penganiayaan seperti itu karena dia. Jordan marah, dan ketika dia memikirkan apa yang telah dilakukan Chaiden pada Victoria, dia tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Jordan, kemana kamu akan pergi? Petik 2. Jordan tiba-tiba mengibaskan Victoria dan bangkit untuk berjalan keluar. Aku akan menyelesaikan skor dengan Chaiden Huxley. Jordan sudah cukup berbelas kasih untuk menyelamatkan hidupnya di Orlando, dan hukuman yang dia berikan kepadanya jauh lebih ringan daripada yang diderita Tyler. Namun, Chaiden tidak tahu apa-apa dan berani main-main dengan wanita Jordan. Jordan menyerbu dengan marah ke villa di sebelah, yang merupakan rumah pernikahan Chaiden dan Hailey. Pintu terbuka karena mereka mengharapkan banyak tamu, jadi dia bisa masuk sesuka hati. Jordan berjalan ke aula untuk melihat Chaiden dan Hailey berdiri di tangga dan menuju lantai 2. Chaiden Huxley keluar. Raungan marah Jordan membuat keributan di villa menjadi tenang. Semua orang memandang Jordan dengan kebingungan dan kebencian. Melihat adegan ini, Stella, yang berdiri di pintu, dengan cepat menyelinap pergi dengan tenang. Saat dia berjalan keluar dari pintu, dia melihat Victoria, yang bahkan belum mencuci mukanya dan sedang memakai sandalnya. Tentu saja, dia juga khawatir sesuatu akan terjadi pada Jordan. Stella menarik Victoria dan berkata, "Ya ampun, Victoria, mengapa kamu memakai piyama? Ada begitu banyak keturunan kaya di sana, bagaimana Anda bisa pergi ke sana dengan pakaian seperti ini? Ayo masuk ke dalam dan ambilkan baju ganti sebelum keluar lagi." Petik 2. Tapi Jordan, Victoria masih mengkhawatirkan Jordan. Stella menarik Victoria dan berkata, biarkan Jordan menangani masalah ini sendiri, jangan terlibat secara membabi buta. Petik 2. Stella dengan paksa menarik Victoria kembali ke villa untuk berganti pakaian. Di dalam villa Chaiden, Hailey terkejut melihat tatapan membunuh di mata Chaiden ketika dia menatap Jordan. Apakah Jordan akan merusak pernikahan Hailey? Ketika Hailey dan Tyler menikah, Jordan muncul di pernikahan mereka dan mencuri perhatian mereka dengan menyebabkan keributan besar. Apakah giliran Chaiden yang sial kali ini? Yang mengejutkan semua orang, seorang pria yang kuat dan berotot dengan aura luar biasa berdiri di depan Chaiden. Dia adalah saudara Chaiden, Sane. Sane berlari langsung ke Jordan, melompat, dan melemparkan tendangan terbang ke arahnya. Brengsek. Sane sangat keren. Petik 2. Sane sebanding dengan perwira operasi khusus. Sane berbeda dengan Chaiden, yang tampan, kurus, dan lemah. Sane tidak setampan dia, tapi dia kuat dan lebih dewasa. Bang, bang, bang. Karena dia memakai sandal dan tidak bisa menendang dengan benar, dia memblokir tendangan dengan tangannya. Orang biasa mungkin tidak mudah menangkap tendangannya, tapi Jordan bisa dengan mudah menangkap serangan Sane. Jordan memandang Sane dan berkata, kamu seharusnya berlatih selama beberapa tahun, tetapi kamu bukan lawanku. Jika kamu tidak ingin mati, jangan ikut campur. Petik 2. Sane berpunuk dengan dingin dan berseru, kau Jordan Stelle, kan?
Chaiden adalah adikku. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda berperilaku tidak terkendali di sini? Tanda tanya tanda seru. Petik 2. Sebelumnya, Chaiden pernah patah jari dan diracun dengan obat yang membuatnya mandul. Sane sangat marah dan sudah lama ingin membunuh Jordan. Pada titik ini, teman-temannya juga penasaran dengan latar belakang Jordan. Apakah dia di sini untuk merebut pengantin wanita? Dia mungkin mantan pacar istri Chaiden. Mantan pacar apa? Saya mendengar teman-teman saya mengatakan bahwa Hailey telah menikah sekali. Dia mungkin mantan suaminya. Dengan serius, Chaiden menikahi seorang janda cerai. Para tamu berdiri bersama dan berbisik di antara mereka sendiri. Chaiden menyerbu ke bawah dengan marah, menunjuk Jordan, dan menyalak, Jordan Stele. Apa yang kamu lakukan masuk tanpa izin di rumahku? Apakah Anda mencari masalah? Tanda tanya tanda seru. Petik 2. Jordan membalas dengan putus asa, karena kamu mengacaukan pacarku, kamu seharusnya tahu bahwa aku akan datang untuk menyelesaikan masalah denganmu. Petik 2. Ketika Hailey melihat adegan ini, dia dengan cepat menarik gaun pengantinnya dan berlari ke bawah. Dia berkata kepada Jordan, ikutlah denganku. Hailey meraih tangan Jordan dan membawanya pergi dari villa karena dia tidak ingin mereka berdua berdebat di depan begitu banyak orang. Lagi pula, dia dan Chaiden tidak ingin kerabat dan teman mereka tahu bahwa Hailey pernah menikah dengan Jordan. Hailey menarik Jordan dan tanpa sadar mengikutinya keluar karena dia tidak tahu bagaimana menolaknya. Jordan telah melihat Hailey dalam gaun pengantin 2 kali, tetapi tidak ada yang cocok untuknya. Mereka berjalan keluar dan berdiri di halaman. Hailey bertanya, Jordan Stele, apa maksudmu dengan ini? Tanda tanya tanda seru petik 2. Ketika Tyler dan saya menikah, Anda datang untuk membuat masalah dan membuat keributan di pernikahan saya. Sekarang aku akan menikah dengan Chaiden, kamu melakukannya lagi. Petik 2. Apakah kamu hanya semarah itu? Anda tidak tahan melihat saya bahagia, iya. Apakah Anda akan bahagia hanya jika Anda mempermalukan saya dan membuat saya menderita? Jordan juga tidak tahu harus berkata apa. Hailey, aku tidak sengaja mengganggu pernikahanmu, aku juga tidak bermaksud merusak kebahagiaanmu. Saya datang ke sini hari ini murni karena Chaiden Husely. Kemarin, Victoria pergi untuk wawancara kerja di lebih dari 10 perusahaan, tetapi Chaiden Husely merusak segalanya untuknya setiap saat. Dia ingin menghancurkan masa depan Victoria di New York. Aku harus mendapatkan penjelasan yang jelas darinya. Hailey punuk dengan dingin, tapi wajahnya masih begitu sempurna. Dan kamu bilang kamu tidak sengaja mengganggu pernikahanku. Itu terjadi kemarin. Mengapa Anda harus menanyakannya hari ini? Aku juga baru tahu, Jordan menjelaskan. Hailey mengulurkan tangannya yang ramping dan berkata, cukup, kamu tidak perlu menjelaskan. Aku mengerti itu semua karena kamu masih mencintaiku, dan kamu tidak tahan melihatku menikah dengan orang lain, kan? Huff, kamu terlalu banyak bicara dan mengarang banyak alasan. Titik. Aku lebih suka kamu menangis dan mengatakan kepadaku bahwa kamu masih mencintaiku dan bahwa kamu tidak bisa melupakanku. Saya lebih suka Anda berlutut untuk memohon saya memberi Anda kesempatan lagi. Bab 166, Hailey mengakuinya. Jordan terdiam. Aku tidak bisa melupakanmu. Aku harus berlutut untuk memohon padamu. Kaulah yang bersalah. Hailey Camden masih sangat arogan dan merasa benar sendiri, bahkan sampai hari ini. Petik 1. Rachel sudah menerima hukuman karena berselingkuh dari suaminya. Terakhir kali mereka bertemu di toko furnitur, Jordan tahu bahwa dia tidak lagi glamor seperti dulu. Namun, Hailey, yang telah menipunya 2 kali, masih sama seperti sebelumnya. Dia masih menjalani kehidupan yang bahagia dan nyaman. Tanpa Jordan, dia masih memiliki Chaiden, yang sama kayanya dan semakin memanjakannya. Seorang wanita yang telah melakukan kesalahan tidak pantas mendapatkan hasil yang baik. Jordan berkata kepada Hailey dengan marah, Hailey Camden, berhenti bersikap narsis. Bukan karena kamu cantik, dan semua pria harus merendahkan diri dan mencintaimu seumur hidup. Bagaimana pacarku lebih rendah darimu? Victoria lebih cantik darimu, lebih anggun darimu, lebih patuh, dan lebih baik dalam menjaga orang lain daripada dirimu. Aku memukul. Jordan berbicara dengan sangat cepat, tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, Hailey menamparnya. Diam, kamu keparat. Hailey adalah wanita yang sangat pencemburu dan selalu berpikir dia adalah wanita paling sempurna.
Dia tidak bisa menerima mendengar mantan suaminya meremehkan dan memuji wanita lain. Tingkah laku Hailey yang tidak terkendali membuat Jordan sangat tidak senang. Apa hak Hailey Camden untuk menamparku? Jordan mengangkat tangannya dan menamparkan Hailey di wajahnya. Memukul. Tamparan ringan mendarat di wajah cantik Hailey, yang mengenakan gaun pengantin. Hah? Hailey memanggil, dan dia langsung menangis. Dengan satu tangan di wajahnya, dia menatap Jordan, merasa sedih dan patah hati. Ketika Jordan melihat air mata mengalir dari sudut mata Hailey, dia juga merasa sedikit kesal. Dia tidak berani untuk terus menatap Hailey, dan tatapannya berubah sedikit cerdik. Kau tidak berhak memukulku, lain kali jangan lakukan ini padaku lagi. Aku bukan lagi suamimu. Hailey menutupi wajahnya dan berseru, Jordan, kamu sangat tidak berperasaan. Jordan tidak menjawabnya. Hailey menyeka air matanya hingga kering dan melanjutkan, Jordan, akulah yang menyuruh Chaiden untuk menghentikan Victoria mendapatkan pekerjaan. Anda tidak harus pergi ke suami saya. Jika kamu ingin membalas dendam, datang saja padaku. Petik 2. Anda. Jordan menatap Hailey lagi. Hailey berkata dengan marah, ya, ini aku. Kamu tidak berani mengakui bahwa kamu masih mencintaiku, tapi aku melakukannya. Aku akui bahwa aku masih sangat menyukaimu, dan aku kesal melihatmu dan Victoria Clarke bersama. Lebih buruk lagi, Anda tinggal di villa di sebelah saya. Memikirkannya membuatku tidak bisa tidur sama sekali. Saya hanya ingin membuat Victoria tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan membuatnya tampak tidak berguna. Aku ingin dia pergi dari New York City dan menghilang dari pandanganku. Jordan tidak menyangka Hailey, yang sudah menjadi istri Chaiden, masih akan mengatakan padanya bahwa dia menyukainya. Hailey sangat cemburu pada Victoria, dan dia memiliki rasa permusuhan yang kuat. Hailey berkata, Yordania, Chaiden tidak melakukan sesuatu yang ilegal, dia juga tidak menggunakan cara tercela untuk berurusan dengan Victoria. Petik 2. Kamu harus tahu bahwa dengan kekuatan Husli di kota ini, akan lebih sulit bagimu untuk mencari nafkah di New York City. Kami menggunakan cara bisnis. Jika Anda ingin mencari keadilan untuk pacar Anda, silakan lakukan juga melalui bisnis, seperti yang Anda lakukan sebelumnya dengan Chaiden di pasar saham. Petik 2. Itulah yang harus dilakukan pria daripada menerobos masuk ke rumah orang lain seperti preman dan mengancam akan membunuh kita. Kamu bertingkah seperti tidak berguna. Petik 2. Jordan memandang Hailey dengan putus asa dan bertanya, apakah kamu menyebutku tidak berguna? Hailey berpunuk dengan dingin dan berseru, benarkah? Jika tidak, hadapi bos perusahaan itu dan suruh mereka mempekerjakan Victoria Clarke. Jika Anda memiliki apa yang diperlukan, buka perusahaan Anda sendiri dan beri makan Victoria Clarke. Petik 2. Sekarang setelah Anda kalah dalam pertempuran bisnis, Anda melampiaskannya pada kami di kehidupan nyata. Jika Anda bukan orang yang tidak berguna, apa Anda? Petik 2. Jordan, tahukah Anda mengapa saya bertekad menceraikan Anda? Ini bukan hanya karena Ele. Ele selalu menentangku, dan dia mungkin tidur denganmu untuk membalasku. Petik 2. Alasan aku menceraikanmu bukan karena kamu juga tidak punya uang, tapi karena aku tidak melihat harapan apapun padamu. Anda tidak didorong sama sekali. Petik 2. Omong kosong. Jordan mengutuk Hailey. Saya tidak didorong dalam hidup. Aku putus asa. Pada saat itu, saya hanya diusir dari keluarga hanya untuk beberapa hari, dan Anda menyebutnya hukuman mati. Tanda seru. Petik 2. Kamu bukan tipe wanita yang mau berbagi suka dan duka dengan suaminya. Anda bahkan menggunakan kata-kata itu di Twitter untuk menghina saya. Hailey Camden, kamu sama sekali tidak punya perasaan menghakimi. Anda memperlakukan kutipan inspirasional beracun di internet sebagai harta karun. Anda memperlakukan nasihat tidak bermoral yang diberikan Rachel Quinn kepada Anda sebagai dekrit suci. Petik 2. Pernikahan kita hancur karena kebodohanmu. Hailey sangat bingung sehingga dia hampir menangis. Dia tidak berani memukulnya sama sekali dan malah memberi Jordan sedikit dorongan. Kau sangat bodoh. Jordan marah. Huff, kamu ingin aku berurusan denganmu menggunakan taktik bisnis, iya. Tentu-tentu. Jangan khawatir, saya tidak akan menghubungi Chaiden Husli lagi. Petik 2. Hailey tidak tahu bahwa dengan menghadapi Chaiden dan menanyainya, Jordan sedang berbelas kasih. Begitu Chaiden membiarkan Jordan memberinya pelajaran dan memukulinya, Jordan akan bisa melampiaskan amarahnya dan tidak lagi menargetkannya.
Balas dendam keji yang sebenarnya adalah rencana Jordan untuk menghancurkan bisnisnya. Pasalnya Jordan bisa membuat Chaiden bangkrut. Dia bisa membuat Hailey berakhir tanpa hasil. Hailey menoleh dan melihat ke belakang, hanya untuk melihat bahwa pintunya tertutup rapat dan tidak ada tamu yang keluar. Namun, dia tidak ingin terus berdebat dengan Jordan karena dia sudah setuju untuk berhenti melecehkan Chaiden dengan cara seperti itu. Hailey dan Jordan sama-sama terdiam selama lebih dari 10 detik untuk meredakan perasaan mereka. Pada akhirnya, Hailey berkata, "Bagus bahwa Anda telah memikirkannya dengan cermat. Aku tidak ingin berdebat denganmu lagi. Saya takut bayi itu tidak mau datang ke dunia ini lagi setelah mendengar orang tuanya berdebat." Hailey menunduk dan dengan lembut membelai perutnya. Kata-kata Hailey membuat hati Jordan melunak, bahkan ia merasa malu. Dia benar-benar mengatakan hal-hal yang mengerikan di hadapan anaknya yang belum lahir. Ya, jika bayi kita mendengar ini, apakah dia juga akan menemukan bahwa dunia ini kotor? Jika dia punya pilihan, dia tidak akan datang ke dunia ini. Hailey berbalik dan hendak kembali ke villa. Tunggu sebentar. Jordan tiba-tiba menelepon Hailey dan berkata, "Ada satu hal lagi yang ingin saya jelaskan kepada Anda." Petik 2. Ele dan aku tidak melakukan apa-apa hari itu. Dia tidak tahu apakah dia sengaja menjelaskan kepada Hailey atau apakah dia ingin menjelaskan kepada anak di dalam rahimnya. Dia berharap semua orang di dunia ini dapat menjaga kebaikan. Dia tidak ingin dunia dibiarkan dengan apa-apa selain keburukan dan kejahatan. Karenanya, dia bersedia mengatakan yang sebenarnya kepada Hailey dan anak di dalam rahimnya. Yang mengejutkan, Hailey tertawa menghina dan bertanya, "Kalian berdua tidur bersama tanpa melakukan apa-apa. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan sebodoh itu untuk mempercayai omong kosong itu?" Begitu Hailey mengatakan